Akhirnya, pada jam 8 waktu Indonesia Tengah, saya berhasil menginjakkan kaki di puncak Dewi Anjani, Gunung Rinjani, 3726 mdpl. Badai. Ini kalau di luar ini lagi awan bertopi nih. Kalau kelihatan dari bawah. Ini kita anginnya sangat. Kita mau dari mana sih? Ini baju tradisional Sabah. Ya. Bikin gambar dulu. Mantap. Kasih lihat bendera Sabah. Ini bendera Sabah. Mereka tidak bawa bendera Malaysia, malah bendera Sabah di mereka. Pesawat sudah datang ke Rinjani. Terima kasih Mas guide-nya, mantap. Jangan lupa Mantap. ikut guide kita. Nama siapa? Irwan. Ya Irwan Erwin. Company Apa? ada. Company ada Sejati Trip. Jangan lupa ikut company Sejati. Iya. Guide, mantap. Ternyata 4 orang ini, Fred, Jad, Henry, dan Erwin adalah orang-orang pertama yang sampai di puncak Rinjani. Setelah itu saya, lalu yang lainnya berangsur-angsur juga sampai di puncak. Tapi sayangnya ketika kami semua sudah sampai di puncak, cuaca semakin tidak menentu. Angin kencang disertai kabut yang tebal menghalangi pandangan kami untuk menikmati keindahan Gunung Rinjani dari puncak. Selain itu, keadaan ini juga membawa rasa dingin yang sangat menusuk. Dan kata orang-orang, ini adalah badai yang disebabkan oleh awan lentikular. Jadi, kalau dilihat dari bawah, Rinjani seperti tertutup awan topi. 3. Masa tim rukut-rukut. Memasuknya hai, kotokan dalam tagayon keamatan. Rinjani. Siapa tukar baju dulu? Dari Sabah, Ya, tapi terbang. hati-hati terbang tuh kepalamu. Gue kasihkan dulu di tangan. Karena cuaca tak juga membaik, sementara hari semakin siang. Akhirnya kami memutuskan untuk turun. Dan turun juga tidak mudah. Karena cuaca yang sedang tidak baik itu, jarak pandang jadi sangat terbatas. Jadi kita di dalam sini tuh kena badai. Ini lihat kenceng banget dan tak terlihat
ini jurang, ini juga lereng yang langsung ke sana. Ini pertama kalinya aku setakut ini sih di gunung. Aku takut ketinggian tapi gunung selamat. Curam tapi masih bisa ditangani. Ini tuh bener-bener banget. Tadi itu melewati jurang-jurang begini. Ini sih nggak seberapa, tadi ada yang lebih sempit jalannya. Tuh jauh camp area tuh. Camp area. Jam setengah 3 sore, kami bergerak menuju ke Danau Segara Anak. Dengan estimasi waktu tempuh dari Pelawangan Sembalun ke Segara Anak adalah 4 jam. Di 2 jam pertama kami akan menyusuri lereng dengan trek yang terjal dan berbatu. Tapi jika cuaca sedang cerah, kita akan disajikan dengan keindahan alam yang luar biasa. Di depan sana, kita bisa melihat cantiknya Danau Segara Anak yang berwarna kebiruan. Sementara di sebelah kanan kita berdiri dengan kokoh Gunung Sangkareang yang hijau dan indah. Ya, semua kalau yang torean pasti ke danau. Tapi Sembalun juga kadang mereka turun dulu ke danau tapi naik lagi. Tapi kalau naik lagi itu berat. Seperti tadi rombongan tadi itu dari Senaru naik sini berat sekali. Iya.
Setiap langkah membawa kami turun, bukan hanya secara fisik, tapi juga batin. Perlahan kami menyusuri turunan curam berbatu, menyisir sisi dinding kaldera. Dan sesekali kami berhenti, bukan karena lelah, tapi karena terlalu takjub untuk terus berjalan. Ini adalah hadiah dari Rinjani, lanskap yang membuat kami merasa kecil, tapi sepenuhnya hidup. Bentar lagi mau sampai ke danau. Ini sudah jam 6 lebih. Suasana pagi hari di camp Danau Segara Anak. Selamat pagi. Belum pada bangun ha? Belum ada yang lain. Ini tenda yang paling banyak. Pagi hari di campsite Danau Segara Anak.
Sebelum menyiapkan sarapan, saya berjalan-jalan dulu di sekitar danau. Saya ingin melihat bagaimana suasana di danau di pagi yang cerah ini. Semua rasa lelah dari perjalanan kemarin kini terbayar sudah. Saat danau yang berwarna biru kehijauan ini berada tepat di depan mata saya. Segara Anak yang diapit oleh dinding kaldera dan Gunung Barujari yang terlihat anggun di seberang sana. Ini adalah tempat untuk beristirahat dan menyembuhkan, menjegarkan kembali tubuh dan jiwa kita. Eka. Mas, air mas. Boleh? Kapan mau mas? Mau mas. Banyak sarapan. Ya, silakan sarapan. Jati trip. Aduh, Mantap. Ya. terbaik. Makan cheese. Saya juga pengen. Sesi pemotretan kedua di danau. Ini di Malaysia. laut, gila. Awas ah. Seperti itu mungkin untuk berdoa bisa dipimpin oleh siapa lagi? Cikgu. Oke, kita berdoa ikut kepercayaan masing-masing dan cara masing-masing. Semoga Allah memberkati kita. Ya Bapa, kami berterima kasih di atas perjalanan selama beberapa hari kami di sini. Teruslah berkati kami, berjalan kami pada hari ini, bimbinglah setiap langkah, setiap nafas, setiap perjalanan yang kami ambil pada hari ini. Semoga kami semua selamat sampai dari sini ke destinasi kami yang seterusnya, dan juga pada hari esok semoga Mulai perjalanan menuju Biri Sanangka. Nanti akan makan siang di Propok. Itu jadi beban kepadaku. Itu toko 5. Kalau kalian rekam sudah. Apa artinya toko 5? Itu cakap tidak bagus tuh. Oh ya sudah, biar nanti penonton Malaysia. Toko 5. Selalu orang tersalah cakapkan. Ya. Begitu. Sakit dadaku. Artinya apa tuh? Tadi toko 5? Artinya tuh 5 tuh 5. Toko? Bukan toko. Nih, berendam air. Hangat kita. Kalau mandi tidak. Ya. Always sesi pemotretan. Iya, itu dia. Ya. Dari tadi aku nggak ngerekam ternyata melewati aliran air hangat tadi. Jadi kita jalan tuh di air dan bodohnya nggak aku pencet. Tak aku rekam. Estimasi perjalanan dari Danau Segara Anak menuju ke Biri Sanangka normalnya 6 hingga 7 jam. Tapi karena sepanjang perjalanan ini view-nya bagus banget, mungkin kami akan menghabiskan waktu lebih lama di perjalanan. Karena rasanya sayang sekali untuk melewatkan keindahan seperti ini.
Ya, sesi syuting dulu karena pemandangannya sebagus ini guys. Kita dikelilingi. Mana boleh kau jalan video? Thank you. Oke. Panjang Ya, lagi nih. berbaris ya. Oke, cepat. Saya lagi video situ. Ya, cepat lagi. Aku boleh. Sebelum ada video pun. Ayo. Coba ke video macam Lanjut, cepat saja. Cepat, pergi dulu. Cepat saja. Pergi dulu. Pergi, ayo. Kamu Oke, siapa yang gelas supaya saya udah masak. Iya. gambar dengan video ya. Begini boleh? Boleh. Jangan lupa menyeberang ke sungai. Jadi kita sepatu agak basah dikit. Tapi ini nggak setinggi minggu lalu sih airnya kayaknya ya. Minggu lalu lebih tinggi airnya karena hujan sangat deras. Ini tidak. Ini enggak nih. Kiri. Ya, sini, ya. Gak apa-apa. Jaga keseimbangan. Video. Ya, situ lah. Maju lagi. Ya, tak ada lagi. Itu saja. Ya. Nah, sudah. Basah sepatu kau. Menuruni tebing, menyeberangi sungai, mewarnai perjalanan kami di pagi hari itu. Keindahan pegunungan yang hijau dan diselingi beberapa air terjun membuat kami tak merasakan lelah. Dan setelah 2,5 jam kami berjalan kaki, kami sampai di tempat peristirahatan pertama kami untuk makan siang. Tuna ba? Bukan. Makan. Bel, kenapa kau makan sini, Bel? Ya, saya sini aja. Kopi ada. Kau minum kopi ya, makan minumnya kopi. Karena baru beres makan. Baru dikasih makan langsung Penat. berat nih. Langsung. Bila sudah injun tidak panas sudah. Ya. Mau panaskan balik. Tuh, kelihatan kan? Lain tuna. Usai menyantap makan siang, kami melanjutkan lagi perjalanan menuju pintu gerbang dunia lain, namanya Torean. Jalur ini dulunya hanya digunakan oleh warga lokal, tapi sekarang dikenal sebagai lorong menuju Jurassic Park-nya Rinjani. Sumber mata air Banyu Urip, yang berarti adalah air kehidupan,
Konon katanya, jika kita minum dari air ini, kita akan awet muda. Tapi di balik mitos itu, jika kita meminum air ini memang rasanya sangat segar dan dingin. Lagi pula, tidak ada sumber air lagi setelah ini, maka kita harus mengisi air kita penuh-penuh di sini. Banyu Urip di ketinggian berapa nggak tahu. Ini jelas. Ini pemandangannya. Meratan yang jauh-jauh itu berapa? 21 kau. Paling rendah kan? Kita habis isi air di Banyu Urip. Habis isi air di Banyu Urip. Lanjut lagi. Itu masih banyak orang juga sih. Di depan pasti macet karena ada para orang tua. Setelah melewati mata air Banyu Urip, terbukalah sebuah pemandangan yang membuat kami terdiam. Tebing-tebing vertikal menjulang tinggi, air terjun dan sungai-sungai yang mengalir dari dinding kaldera, dan lembah hijau yang terbentuk membuat mata kami tidak bisa berhenti menatapnya. Namun, kami harus tetap berhati-hati. Jalur menyempit, melewati tebing licin dan sempit di atas aliran sungai. Berjalan di jalur ini memerlukan keseimbangan dan konsentrasi penuh agar kita tidak terjatuh. Mana lagi, pada awal bulan Mei lalu, jalur ini sudah memakan korban pendaki asal Malaysia yang terjatuh dan meninggal dunia. Yang penting tetap pegang tali. Ya, lembab. Orang patut dimarahin nih. Video kan? Video di. Nah, gambar balik.
Selamat datang di Jurassic World, Jurassic Park Torean. Di sini kami paham kenapa jalur ini dinamakan Jurassic Park. Rasanya seperti berada di antara zaman purba yang sunyi, liar, dan menakjubkan. Dan kita hanyalah secuil manusia kecil yang berada di antara luasnya dunia ini. Jurassic Park Torean ini adalah bagian yang ikonik dan dramatis dalam perjalanan dari Danau Segara Anak menuju Desa Torean. Pantas saja jalur Torean menjadi jalur paling favorit para pendaki ketika turun dari Rinjani.
sekali seumur hidup ke Rinjani. Nggak mau ngulang? Ulang 5 kali. 5 kali. Kita udah sampai di air terjun. Iya. Sudah sampai di air terjun Penimbangan. Duduk batu sini hati-hati tapi ya, itu langsung jurang dia. Langsung ke langit. Hati-hati, jangan terlalu dekat situ. Sesi foto kesekian hari ini sudah berapa kali ya? Tak tahu. Abang ini bagaimana bang? Masih takut ketinggian? Sudah. Kemarin aja. Jat belum Jat? Jat? Air terjun Penimbangan adalah view terakhir yang kami dapatkan dari jalur tarian ini. Setelahnya kami memasuki jalur hutan dengan vegetasi yang cukup rapat. Meski sesekali kami masih melihat tebing di sebelah kanan kami, tapi view-nya tidak lebih cantik dari tebing sebelumnya yang kami lihat tadi. Sampai di Birisan Nangka. Dari Danau Segara Anak menuju ke Birisan Nangka, kami tempuh dalam waktu 7 jam perjalanan. Sekitar pukul 16.20 kami sudah sampai di campsite Birisan Nangka. Erik Erwin. Sampai di Birisan Nangka. Luar biasa ya. Sampai juga. Sampai juga kan. Bagaimana? Mantap. Sakit. Penat kali ya. Bulan depan ulang lagi. Sakit lutut. Oh, kalau saya sakit ini pergelangan kaki. Ya, engkel. Sakit kali ini. Agak licin tadi. Ya. Kalau hujan tuh lebih licin lagi. Tadi hujan kan kita tak terasa hujan ya. Kalau kitanya kerasa hujan ini susah banget. Apalagi situ juga. Barat basah semua. Ya. Kasut pun basah. Licin sekali. Ini kena jurang.
tenda perempuan. Ya, sama itu yang belakang kan? Yang biru-biru itu. Iya. Tiga dewa yang merah. Ini siapa ini? Tiga dewa ini. Oh, Tiga Dewa juga. Oh, kok warungnya tak ada? Halo guys. Ya. Nih, kelakuan. Kan apa nih? Ayam ikan goreng. Oh, mie pun ada. Nyong, kau tidak mau makan? Oke, selamat pagi. Beginilah suasana pagi di camp area. Ini pada masak porter kita. Kita trip kami sejati dengan Tiga Dewa di sini. Di Birisan Nangka begini ya suasana pagi. Gak begitu dingin sih karena ini sudah di 1900 ketinggiannya. Jadi tak begitu dingin. Di sini juga ada warung. Nanti kita akan jalan lagi sekitar 2 jam menuju ke pos ojek Torean. Check out juga, pos check out juga di sini. Pegal-pegal Desa Torean. Ini hari keempat, hari terakhir perjalanan menuju Desa Torean. Setelah sarapan pagi, kami melanjutkan perjalanan menuju ke Desa Torean pada pukul 8.30. Dari sini, jalur yang akan kami tempuh tidak seberat dan se ekstrim hari-hari sebelumnya. Dan jaraknya juga cukup dekat. Kurang lebih 1,5 sampai 2 jam kita akan sampai di pos check out Desa Torean. Hilang apa itu sakit lutut tuh. Oh bodos minuman. Lepas itu lagu galau semua. Terus Mia Dihad. Dia dapat yang kasih kecewa nggak menggalau-galau. Oh. Jadi kah? Sekali nga naok sudah kan. Mihadi nako tihis hari lango. O maluan lagi di. Sebab dia menghayati itu. Dia feel. Ada apa tuh? Oh. Terus dia korek tuh yang apa itu jarak silam itu. Foto kah yang dulu kan. Semarabah semua foto keliput betul dah. Mantap. Itu tidak kalah. Mas. Kanan. Lanjut saja. Jadi kiri belakang. Dia satu jalur dia, Mas. Ya, nanti saya kerja juga. Tak tahu. Oh, licin lah. Berarti sungai kering. Jadi kalau ada airnya tuh ini jadi air terjun, tapi lagi tidak ada air. Sebentar lagi kita akan sampai. Ada rokok, tak ada maci.
Kita sudah sampai di Torean. Itu Torean. Jadi di sini sampah-sampahnya dikumpulin. Sampah-sampah kita sudah menggunung. Nah, ini dia juga. Nanti kita harus check out di sini. Sudah sampai pos ojek. Tahniah sudah sampai. Sudah tiba. Ya. Selanjutnya tidak jalan kaki lagi. 4 hari 3 malam, ratusan langkah, ribuan cerita. Perjalanan ini dimulai dari savana Sembalun, menggigil kedinginan di Pelawangan, sunyi dan sakral di puncak Anjani, sejuknya danau Segara Anak, dan megahnya jalur Torean. Rinjani bukan hanya soal tinggi gunungnya, tapi soal bagaimana ia mampu merendahkan hati kami di hadapannya. Di sini kami belajar saling menjaga dan belajar bahwa menikmati perjalanan tak kalah penting daripada mencapai tujuan. Penat dan letih mengajarkan kami bahwa kami hanyalah tamu kecil di hadapan agungnya ciptaan Tuhan. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya, karena kaki dan tangan ini tak akan pernah berhenti meraba perjalanan. Saja nih, katakan saja. Iya, sini. Oh, akhirnya sampai sudah di desa. Sudah sampai di desa Torean. Gimana, Fred? Mantap. Capek tapi mantap. Ya. Baik. Gimana? Mantap. Mantap ya, akhirnya selesai. Selesai. 4 hari. Hari.